Assalamualaikum Warwanti, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Yoyon, selamat sore. Senang bisa bertemu Pak Yoyon lagi setelah lama nggak bertemu ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih Sehat, ya Pak? Bu Warwanti, alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu. Bu Warwanti sudah mau meluangkan waktunya di sore hari ini untuk ya saya ajak ngobrol-ngobrol sebentar lah Bu di kesempatan sore hari ini gitu. Sama-sama Pak, saya juga senang bertemu Pak Yoyon kembali. Oke, boleh sharing-sharing ya Bu ya? Iya Pak, siap Pak. Iya. Siap berbagi pengalaman. Ini Bu, jadi saya tuh pengen apa ya ceritanya sharing unek-unek saya yang saya alami di kelas ya. Jadi saya tuh kan mengajar di kelas Bu. Saya tuh mendapati sedikit permasalahan soalnya ini kelas ini memang khusus beda dari kelas yang lain. Dari 6 kelas yang saya ajar itu kelas ini memang saya mengajar 4 jam full di pagi jam pertama sampai dengan jam keempat. Nah ini saya tuh ngerasa gimana ya, ada akhir-akhir ini tuh melihat kok ada 2 anak gitu ya, ada 2 anak yang menurut saya jadi perhatian khusus saya dan membuat saya jadi tidak nyaman gara-gara ya kalau saya perhatikan 2 anak ini sering izin gitu. Awal-awalnya saya masih percaya dengan izinnya, kemudian kok lama-lama saya jadi curiga gitu apakah izinnya ini benar, kemudian kok sering tidak ikut di jam pelajaran saya gitu, sering nggak ada gitu. Kan saya setiap masuk selalu absen gitu Bu. Berarti permasalahan Pak Yoyon ini anak yang selalu izin, kemudian berkali-kali gitu nggih Pak. Tetapi izin itu juga legal nggih Pak, ada keterangannya dari guru BK. Sebelumnya Pak, itu berarti kan terhadap anak-anak, 2 anak ya tadi Pak nggih? Iya, yang jadi perhatian saya 2 anak ini Bu. Terhadap 2 anak ini Pak Yoyon mengharapkan apa nantinya dari pembicaraan kita sore ini? Harapan saya nanti saya bisa membuat anak ini jadi nanti bisa hadir tepat waktu di kelas, kemudian juga selalu ikut pelajaran saya. Kalaupun nanti ada izin ya izinnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sering izin begitu Bu. Harapannya saya seperti itu, lebih aktif lagi lah, lebih bertanggung jawab terhadap dirinya gitu Bu. Berarti ya dari anak yang sebelumnya dewe tadi ya bermain izin yang tepatnya, kemudian Pak Yoyon mengharapkan mereka bisa seperti anak-anak yang lain mengikuti pembelajaran, kemudian juga nggak ada ini lagi acara izin-izinan itu. Iya. Kalau misalnya rentang antara 1 sampai 10 anak itu perbuatan hal seperti itu yang dia lakukan itu di angka berapa Pak kira-kira? Kalau menurut saya terkait dengan keaktifan, kalau mungkin rentang nilai 1 sampai 10 anak itu di rentang 6 Bu. Nilainya 6. Iya. Dari keaktifannya atau ya kehadirannya, terutama kehadirannya itu 6. Iya. Jadi harapan Pak Yoyon bagaimana? Harapan saya jadi di titik berapa setidaknya nanti ya tidak jauh beda dengan yang lain lah Bu, nanti bisa meningkat jadi paling enggak ya 7 sampai 8 begitu, artinya paling enggak 8. Kalau yang lain memang saya rasa sudah cukup bagus di kisaran 8 sampai 10 bahkan saya bisa pastikan itu kehadirannya. Tapi kalau untuk anak ini memang sekarang di 6 dan saya harapannya nanti bisa naiklah 7 sampai 8, minimal 8 gitu lah. Gitu Bu harapan saya. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk ya Pak? Iya, karena juga mungkin perlu proses gitu ya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, sampai selama ini sampai sekarang Pak Yoyon sudah melakukan apa untuk mengusahakan mereka bisa disiplin seperti itu? Iya, terkait dengan waktu ya Bu, atau waktu pembelajaran setiap awal masuk paling enggak saya selalu absen anak-anak, meskipun itu di jam berapapun, tidak harus jam pertama, tapi di jam berapapun memang saya sudah terbiasa awal belajar itu mengabsen anak satu persatu. Itu yang saya lakukan. Ini apa di minimal biar lengkap tidaknya dari kondisi kelas tersebut. Kemudian di segi pembelajarannya saya juga sudah berusaha untuk
memberikan pembelajaran yang inovatif Bu, artinya saya juga berusaha di dalam penyampaian materi, khususnya itu juga membuat slide-slide atau juga paparan-paparan yang mungkin bisa membuat siswa lebih tertarik lagi. Kemudian siswa saya juga ajak untuk diskusi kelompok, dan saya selalu berusaha istilahnya keliling gitu, artinya saya mendampingi anak gitu ke sana ke sini gitu. Dalam satu kelas itu saya juga berusaha untuk mendekati anak biar semuanya tuh fokus gitu. Dan itu ya intinya untuk yang keaktifan saya sudah melakukan beberapa hal seperti itu. Sebenarnya sudah banyak Pak nggih. Jadi Pak Yoyon sudah melakukan pembelajaran yang inovatif, kemudian hal-hal lain juga termasuk mengecek kehadiran dan sebagainya. Cuma anak masih di situ. Kira-kira Pak Yoyon, menurut Pak Yoyon faktor apa yang kira-kira anak itu melakukan hal tersebut gitu? Jadi kira-kira apa latar belakang anak-anak melakukan hal itu? Mungkin itu ya Bu, artinya kalau saya merasa dari saya pribadi sudah melakukan absen tadi, kemudian dari izinnya di kelas, sejauh ini saya ya melihatnya izin itu ada di kelas, karena kan izin itu prosesnya anak itu juga sudah bilang ke guru piket, dalam hal ini guru BP begitu, kemudian nanti dibawa ke kelas, di bawahnya itu sudah ada keterangan dan paraf dari guru tersebut. Jadi saya ya sebatas percaya aja sama izinnya ada di meja gitu ya, tulis di meja gitu. Memang itu legal juga, itu sudah ada paraf dari guru piketnya ya. Saya kan ya fine aja atau sudah percaya aja gitu. Tapi memang yang jadi perasaan saya itu jadinya kan jadi curiga Bu, apakah kepentingannya itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Karena memang menurut saya itu sudah sering. Kemudian saya juga sudah melakukan di pertemuan berikutnya Bu. Saya tanya anak itu, misalnya di hari Senin berikutnya saya ketemu itu, saya tanya, Mas kemarin kemana gitu, pada belakang saya kok ya ada izinnya, tapi itu kok saya sudah 2 kali 3 kali sering melihat kok kamu nggak ada ya gitu. Terus jawabannya ya Pak, kemarin saya sudah izin ke guru BP, izinnya juga sudah ada Pak, saya taruh di kelas, saya izin kemarin jilid laporan gitu. Kemudian ada lagi yang kepentingannya lain, terus dia bilang katanya mengembalikan motor atau temannya itu mengembalikan motor orang tuanya gitu. Pokoknya ada terus lah alasannya gitu. Itu yang saya tangkap, memang dari saya curiga gitu, artinya kan lama-lama saya jadi curiga begitu. Kalau untuk klarifikasi secara perorangan barangkali dari hati ke hati gitu Pak, barangkali Pak sudah pernah dilakukan Pak Yoyon apa belum? Saya belum melakukan itu Bu, jadi masih sebatas yang saya lakukan itu di kelas saja secara klasikal. Jadi saya menyampaikan saja pada waktu absen itu, saya sampaikan kemana gitu. Kemudian ya dengan jawaban itu saya juga terima gitu aja. Ya, tapi itu hanya sebatas itu Bu. Saya belum melakukan detail lebih jauh untuk terkait dengan klarifikasinya. Sebatas klasikal aja. Iya. Nggih Pak Yoyon. Berarti menurut Pak Yoyon kira-kira kalau anak didekati dengan mungkin pembicaraan yang dari hati ke hati gitu, dengan pendekatan yang mungkin hanya 4 mata gitu, kira-kira terus bagaimana Pak? Jadi mungkin di taman atau di jadi barangkali Pak Yoyon bisa membuka hati anak-anak itu, kemudian membuka atau menggali sebenarnya ada permasalahan apa di balik itu sesungguhnya. Kira-kira bagaimana? Itu belum pernah saya lakukan Bu, tapi menurut saya itu bisa saya lakukan, karena memang saya percaya bahwasanya anak-anak itu mayoritas itu kalaupun ada anak yang bermasalah yang saya hadapi sebelumnya itu memang kadang hanya perlu perhatian khusus gitu dari gurunya atau dari wali kelasnya begitu, karena memang kadang mereka kurang begitu diperhatikan dalam hal ini, kurang abai lah, mungkin guru ada yang abai dengan mereka seperti itu kan. Kadang ada yang juga yang mungkin perasaannya itu pengen ditegur atau mungkin pengen diperhatikan seperti itu. Dan saya sebenarnya sepakat dengan artinya untuk yang
pendekatan ke anak memang saya setuju dengan hal itu, tapi itu belum saya lakukan. Kira-kira Pak Yoyon mau apa? Action apa yang akan Pak Yoyon lakukan terkait dengan pendekatan itu, Pak? Rencana saya akan melakukan nanti lebih klarifikasi lebih jauh ya untuk kedua anak ini terkait dengan permasalahannya yang jadi permasalahannya. Mungkin kemudian saya juga akan lebih perhatian, meluangkan waktu khusus untuk bisa ngobrol bertiga atau berdua gitu. Nanti saya akan tanya-tanya Bu, apa masalahnya, kemudian apa yang mereka inginkan begitu. Kemudian saya juga selain itu saya tentu akan lebih detail dalam mengecek izin tadi. Artinya saya harus konfirmasi mungkin ke guru BP dan juga wali kelasnya apakah benar terkait dengan izin anak tersebut, apakah izinnya juga bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak begitu Bu. Berarti kalau saya melihat dalam hal ini Pak Yoyon akan melakukan sebuah pembicaraan sebagaimana seorang ayah kepada anaknya begitu nggak? Jadi lebih fokus lagi. Selain itu, apakah ada action lain yang Pak Yoyon rencanakan terkait dengan pendekatan terhadap anak itu? Ya, kalau pendekatan dari anak langsung itu tadi saya lakukan. Kemudian kalau dari sisi yang lain saya akan mencoba menggali lebih dalam, artinya dari karakter si anak ini dari guru BP sama wali kelasnya. Jadi saya perlu banyak tanya juga sebenarnya kondisi anak ini seperti apa gitu. Selain juga nanti saya pendekatan langsung ke anak dengan face to face begitu. Mantap sekali Pak Yoyon. Kira-kira nih Pak Yoyon akan action kapan nih? Secepatnya Bu, kalau ini masih PAS, artinya nanti setelah nanti KPR itu nanti saya juga setelah PAS nanti setelah liburan. SD belum PAS. Tapi nanti akan saya terapkan itu pada waktu pembelajaran, nanti saya akan juga langsung pantau anak itu Bu, dan saya akan juga mencoba mengevaluasi dari apa yang saya lakukan. Oke, sip, mantap. Barangkali Pak Yoyon perlu dukungan dari pihak lain begitu, atau akan saya sendiri bisa, atau bagaimana Pak? Tentu Bu, tadi saya juga berencana bahwasanya saya butuh bantuan dari pihak lain, terutama teman yaitu wali kelas sama guru BP, karena guru BP itu menurut saya memiliki banyak data terkait dengan kondisi anak tersebut, atau mungkin juga rekapan dari hari-hari sebelumnya bagaimana kondisi anak tersebut begitu. Dan saya juga akan bersama dengan wali kelas nantinya Bu, begitu. Ya, karena bagaimana juga wali kelas dan BP kayak semacam pemegang kartu anak-anak ngoten nggak gitu, sehingga insya Allah mereka bisa membantu. Oke Pak Yoyon, sip, mantap sekali. Saya tunggu aksinya dan saya tunggu berita gembiranya Pak Yoyon. Dan semoga terima kasih Bu Rwandi. Yang Pak Yoyon harapkan di awal tadi bisa terlaksana 100%, kemudian juga itu akan memberikan dampak yang baik pula untuk teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Pak Rwandi. Ini kita mungkin dibatasi waktu Pak G. Jadi Pak Yoyon juga akan segera kundur kan ini setelah hujan. Nah, iya, Bu. Saya akan ini juga persiapan untuk besok ngoten. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak atau sudah cukup ya? Ya cukup Bu, terima kasih. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang banyak atas yang Bu Rwanti kesempatan kali ini bisa meluangkan waktunya, dan dengan diskusi ini tadi saya menjadi Bu, jadi peluang gitu. Artinya ternyata dua hal itu menurut saya penting dan itu harus saya lakukan tadi kan gitu. Jadi terima kasih sekali, saya mendapatkan banyak pencerahan dari Pak Rwanti di sore hari ini. Gitu. Saya semakin yakin bahwasanya saya akan melakukan itu dan itu solusi yang terbaik yang nanti bisa saya lakukan Bu. Gitu. Iya, dan solusi itu dari Pak Yoyon sendiri, keren sekali. Terima kasih. Iya. Oke, begitu Pak Yoyon ya. Ya Bu. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.